Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Farah Razila dari Teknologi Pangan A Universitas Diponegoro, NIM 230201119120013, ingin menjelaskan tentang proses pembuatan yogurt. Yogurt merupakan produk olahan susu yang dibuat melalui proses fermentasi dengan menggunakan bakteri sebagai starter. Bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt ini yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Hal ini dikarenakan kedua bakteri ini dikenal sebagai bakteri asam laktat. Lactobacillus berperan sebagai pembentukan aroma, sedangkan Streptococcus berperan sebagai pembentukan cita rasa. Yogurt bisa dibuat dari susu apa saja seperti susu sapi, susu kambing, bahkan bisa dibuat dari susu kedelai yang disebut dengan soy yogurt. Yogurt yang terjual di supermarket tersedia dalam beraneka macam rasa seperti rasa original atau plain, rasa buah, rasa vanila, ataupun rasa yang paling populer yaitu rasa coklat. Tujuan dari proses fermentasi susu yaitu untuk memperpanjang masa simpan susu sehingga mikroorganisme yang bersifat perusak akan sulit tumbuh dalam kondisi asam dan tekstur yang kental. Kalian pasti penasaran kan gimana sih proses pembuatan yogurt tersebut? Mari simak baik-baik ya. Susu diukur sebanyak 100 ml. Kemudian dilanjutkan dengan proses pasteurisasi. Pasteurisasi dilakukan dengan api sedang cenderung kecil. Susu dipanaskan dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Setelah susu dipanaskan, kemudian susu diturunkan suhunya hingga 40 derajat Celcius atau suam-suam kuku. Susu dimasukkan ke dalam wadah dan ditambahkan bioko sebanyak 5 ml. Kemudian dilakukan pengadukan agar susu dan starter dapat tercampur secara merata. Selanjutnya wadah ditutup dan kemudian disimpan pada suhu ruang selama 24 jam. Ini dia label dalam produk yogurt. Nah, kalian sudah tahu kan gimana proses pembuatan yogurt? Sekarang aku akan menjelaskan tentang yogurt secara segi organoleptik, faktor yang mempengaruhi, dan fenomena yang terjadi dalam proses pembuatan yogurt. Dari segi organoleptik, dalam proses pembuatan yogurt diperoleh warna putih. Warna putih ini berasal dari warna susu sapi yang memang warna asalnya yaitu putih karena tidak mengandung beta-karotin. Yogurt yang dihasilkan akan memiliki rasa asam. Hal ini dikarenakan selama proses fermentasi, komponen susu yang berperan yaitu laktosa dan kasein. Laktosa digunakan oleh mikroorganisme untuk dijadikan sebagai sumber karbon dan energi, di mana nanti hasil metabolismenya berupa asam laktat. Asam laktat yang dihasilkan dari pemecahan laktosa oleh aktivitas bakteri ini akan meningkatkan keasaman sehingga menyebabkan yogurt memiliki rasa asam. Kasein merupakan komponen protein susu terbanyak. Rasa asam ini menyebabkan keseimbangan kasein terganggu titik isoelektriknya pada pH 4,6. Hal ini disebabkan kasein sangat pekat terhadap keasaman pH. Apabila pH rendah, maka kasein akan mengumpal akibat terjadinya koagulasi protein. Untuk diperoleh yogurt yang manis, maka perlu ditambahkannya sukrosa. Sukrosa sering ditambahkan pada produk yogurt sebagai penyeimbang rasa asam. Sukrosa juga berperan sebagai sumber energi bakteri probiotik yogurt. Sukrosa yang ditambahkan pada yogurt akan memberikan pengaruh terhadap kecepatan metabolisme probiotik dalam menggunakan energi sukrosa dan juga memberikan pengaruh pada metabolit yang dihasilkan. Inovasi yogurt yang berkembang saat ini yaitu yogurt yang ditambahkan bakteri probiotik.
Bakteri probiotik memiliki sifat yang jahat terhadap bakteri patogen karena selama proses fermentasi dapat menghasilkan bakteriosin dan asam organik yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba patogen maupun pembusuk. Tekstur yogurt pada umumnya dihasilkan tekstur yang lembut. Hal ini dikarenakan adanya pemecahan protein menjadi peptida-peptida sehingga butiran pada susu berubah menjadi molekul yang lebih kecil lagi karena adanya aktivitas bakteri asam laktat selama proses fermentasi. Hasil dari proses fermentasi juga dihasilkan tekstur yang kental. Tekstur kental ini terjadi karena molekul susu sudah pecah, sehingga akan mengalami homogenitas. Akibatnya, kekentalan yogurt akan semakin meningkat. Aroma adalah gabungan yang dihasilkan dari rasa dan bau. Aroma dan rasa yang dihasilkan dari proses fermentasi merupakan suatu kontribusi dari metabolit yang dihasilkan dari sejumlah bakteri asam laktat dari beberapa mekanisme. Aroma dan rasa yogurt terbentuk dari asam-asam volatil dan karbonil. Senyawa karbonil akan mempengaruhi aroma dari yogurt. Komponen senyawa yang mempengaruhi aroma yogurt adalah asetaldehid, aseton, aseton, dan diasetil. Faktor yang mempengaruhi yogurt yaitu ada substrat. Substrat yang digunakan dalam pembuatan yogurt yaitu susu. Apabila tidak menggunakan susu, maka mudah mengalami sinerisis dan tekstur tidak stabil. Sinerisis yogurt merupakan fenomena yang terjadi akibat pemisahan whey dari koagulan karena adanya penurunan kelarutan dan pengarutan partikel kasein. Yang kedua ada waktu inkubasi. Semakin lama waktu inkubasi yogurt, maka asam laktat yang diproduksi akan semakin banyak sehingga nilai pH akan semakin rendah. Inkubasi yang dilakukan selama 24 jam dan 48 jam menunjukkan adanya aktivitas antibakteri oleh bakteriosin yang dihasilkan dari bakteri Lactobacillus pada fase stasioner. Fase stasioner terjadi dalam keadaan seimbang antara laju pertumbuhan dengan kematian. Waktu inkubasi berhubungan dengan nutrisi media yang merupakan faktor penentu suatu bakteri dalam menghasilkan bakteriorisin. Meningkatnya waktu inkubasi akan menyebabkan nutrisi pada media akan berkurang sehingga aktivitas bakteriorisin cenderung menurun. Yang ketiga yaitu suhu. Suhu setelah dilakukan pasteurisasi diturunkan suhunya sebelum ditambahkan starter. Hal ini dikarenakan agar bakteri yang digunakan tidak mati. Suhu yang tinggi akan dapat mematikan bakteri dalam proses fermentasi yogurt. Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dapat mematikan proses fermentasinya pada suhu 40-45 derajat Celcius. Inkubasi yang dilakukan pada suhu dingin akan menghambat pertumbuhan bakteri, walaupun proses fermentasinya dapat tetap berlangsung kurang maksimal. Suhu dapat mempengaruhi mikroorganisme. Apabila suhu naik, maka kecepatan metabolisme naik dan pertumbuhan dipercepat. Sedangkan suhu turun, maka kecepatan metabolisme akan turun dan pertumbuhan diperlambat. Yang keempat ada starter. Semakin banyak starter yang digunakan dalam proses fermentasi, maka akan meningkatkan produksi asam laktat. Konsentrasi starter yang ditambahkan semakin banyak, maka total padatan menurun. Hal ini terjadi karena jumlah bakteri asam laktat telah menghidrolisis total padatan pada susu. Misalnya, protein terurai menjadi asam amino, oligosakarida, dan laktosa yang diubah menjadi asam laktat sehingga dapat menurunkan total padatan di produk akhir. Fenomena yang terjadi pada fermentasi yogurt yaitu ada pemasakan susu. Tujuan dari pemasakan atau pasteurisasi susu adalah untuk membunuh bakteri patogen yang masih ada pada susu sehingga tidak mempengaruhi kualitas yogurt. Proses pasteurisasi tidak hanya untuk membunuh bakteri patogen yang dapat mengganggu kesehatan saja, tetapi pasteurisasi dapat memperpanjang umur simpan susu agar tidak rusak sehingga kualitas susu dapat dipertahankan. Lalu ada pencampuran susu dan starter. Pencampuran secara merata pada suatu produk bertujuan agar larutan dapat tercampur rata sehingga diperoleh larutan yang sama dan biasanya dibantu oleh suatu alat. Kemudian yogurt disimpan pada wadah tertutup. Hal ini dikarenakan proses fermentasi asam laktat adalah salah satu jenis respirasi anaerob yang terjadi tanpa memerlukan oksigen sehingga dalam pembuatan yogurt perlu disimpan pada wadah yang tertutup. Saran dalam pembuatan yogurt ada dua. Yang pertama, harus menggunakan termometer dalam proses pasteurisasinya. Tujuannya agar diperoleh suhu yang telah ditentukan sehingga tidak adanya penurunan kualitas dalam yogurtnya.
Saran yang kedua, sebaiknya alat-alat dalam proses pembuatan yogurt harus dilakukan sterilisasi. Tujuannya agar tidak adanya pertumbuhan bakteri patogen dalam proses fermentasi tersebut. Sekian penjelasan proses pembuatan yogurt. Sampai jumpa di next vlog berikutnya. Dadah!